Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Pakistan dikabarkan siap berangkat ke Teheran untuk menjadi mediator penyelesaian konflik Amerika Serikat dan Iran. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Kenapa harus Iran yang didatangi? Kan Iran yang diserang. Kenapa tidak datang ke Trump dan ke Israel? Lah gimana mau mendamaikan? Kan yang harus diajak bicara Trump. Bicara ke Trump aja tidak berani. Kenapa hanya mau bicaranya dengan Iran? Harusnya Trump dan Israel yang diminta berdamai dan menghentikan dulu serangan-serangan. Nah, Irannya sendiri merasa tidak ada relevansinya karena kami yang diserang. Kenapa kami yang diminta damai? Kan gitu kata Iran gitu. Kalau saya jadi Presiden Prabowo, saya langsung, kan dia deket nih. Udah temen dong, udah bukan. Oi, Trump. Bisa telepon setiap saat. Ya, halo Trump. Lu gila lu ya. Kan gue udah bilang, gue ikut ke situ kalau perdamaian. Sekarang lu jadiin war. Gue cabut ah. Nggak ikut sama rakyat gue, lu gila. We have the reason. Itu dong, karena kita sama sejajar. Kita bukan anak buah Amerika Serikat, kita bukan anak buah Trump. Saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution. Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Two state solutions gitu ya. Ada Israel, ada Palestina. Nah di dalam BOP itu Palestina tidak boleh ikut, tidak diikutkan, dianggap tidak negara. Itu kan sudah salah. Artinya tidak adil lah. Yang kedua, itu kan pesan Dasasila Bandung yang dulu dipelopori oleh Bung Karno tahun 1955. Itu kan jelas. Tidak boleh ada intervensi terhadap suatu bangsa, tidak boleh ada penjajahan dan pendudukan terhadap tanah milik sebuah bangsa. Itu kan sudah jelas di situ di Dasasila Bandung. Dan kalau dia baca kembali Dasasila Bandung, dia pasti akan malu. Kalau coba Anda searching Dasasila Bandung. Dasasila Bandung itu adalah kesepakatan Dasasila di Bandung ketika Konferensi Asia Afrika. Anda baca Dasasila Bandung itu. Dasasila Bandung itu berbicara soal apa? Tidak boleh harus ada penghargaan terhadap tanahnya orang. Nggak boleh diambil. Kita nggak boleh ikut campur tangan dengan negara orang. Kita kemudian harus menghormati kemerdekaan, penjajahan. Ada 10 Dasasila yang ditandatangani oleh Soekarno, Jawaharlal Nehru, dan lain-lain sebagainya. Ini kalau dibaca sama si bapak yang berpakaian Soekarno ini, harusnya dia malu. Jadi jangan cuma bajunya kayak pengen Bung Karno, jiwanya dong Bung Karno. BOP dan ART. Dua ini menjadikan apa? Amerika itu menjadikan dia menjadi seperti kolonialisme awal. Ini kayak kolonialisme awal itu. Ingin menguasai suatu negara, mencaplok dengan cara ekonomi. Bukan dengan penaklukan. Ini yang dibenci oleh Soekarno yang selalu berpidato sebagai lawan neokolonialisme. Kan ini kan neokolonialisme nih. Dan ini yang sedang terjadi. Bodohnya adalah Indonesia dengan legowo ngikut dengan bangga, coba bayangin. Kalau BOP itu, nanti silakan nanti Anda bayangkan BOP itu, kita ngirim pasukan. Mungkin sekitar 8.000 sampai 20.000. Akan berhadapan dengan pejuang-pejuang Hamas. Bayangin. Ditaruhnya kemungkinan itu ditaruh di Rafah. Kantungnya Hamas. Kita pakai duit sendiri pula itu. Ngirim itu pakai duit sendiri. Kita. Orang yang menandatangani ini adalah orang yang paling sering berpakaian seperti Soekarno. Ya. Maukah kita untuk ikrar bahwa 2029 kita tidak akan memilih lagi presiden yang brengsek? Dia dengan legowo meletakkan lehernya di hadapan kepentingan orang. Belum lagi kalau kita bicara ART. Nah nanti ART ini ya Allah, sudahlah. ART ini kita dikasih tarif, ya kan? Sedangkan barang-barangnya dia nggak boleh tarif. Kita wajib membeli. Kita wajib membeli mulai dari produk minyak. Makanya Prof, saya ini dugaan, wallahualam benar atau tidak, dugaan saya, korupsi Pertamina yang sedang heboh-heboh ini, jangan hanya ganti pemain saja. Ini persoalan ganti pemain nih. Bukan pemberantasan korupsi yang asli, tapi soalan ganti pemain. Ya, karena ya pemain baru akan masuk. Coba bayangkan, kita punya kewajiban membeli produk sampai ratusan triliun nilainya. Ya. Setiap tahun, semua barang-barang dia masuk dalam kondisi nol. Ya, kondisi nol pajaknya, cukainya, tapi barang-barang kita kenanya 19 di dia. Saya ingin bilang apa? Ada penjajahan global dan negara tidak punya kemampuan untuk berdiri telak, untuk berhadapan dengan seperti Soekarno berpidato dulu bahwa mari Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Ada. Nggak berani. Nah, mungkin saya ingin mengatakan begini, 3 ini ya penyebab di antara sekian banyak penyebab. Karenanya
Saya kira banyak yang harus kita lawan. Saya ingin mengatakan begini, ini bukan ajang untuk menyerah, bukan ajang untuk lari ke luar negeri aja dulu, ini bukan ajang untuk jadi, kita tidak punya masa depan, bukan menurut saya. Iya, saya menolak juga ide itu, tapi menurut saya bukan ajang itu. Kenapa? Karena inilah ajang jihad kita, Pak. Ini ajang jihad kita nih. Mencintai tanah air itu kan sebagian dari iman. Ini ladang jihad kita. Kalau dengan negara kita harus berhadapan-hadapan, tegur kebijakan negara yang tidak benar, berikan catatan, berikan masukan. Dan itu yang harus dilakukan oleh kita semua. Pak Mahfud saya kira udah di podcastnya itu sekian baca teryakin yang begitu kan. Dan kita harus melakukannya. Yang kedua, mulai dari diri sendiri, Pak. Jangan jadi orang yang terpecah isi kepalanya. Ngomongnya anti korupsi, keluar langsung nyogok ketika ditilang. Jangan, Pak. Dalam tanda kutip anak muda kita sering bilang begini, jangan anak muda kita kepalanya aja sosialis, perutnya kapitalis ternyata. Gitu tuh, kata cerita anak muda. Nah maksud saya, mari kita mulai dari diri sendiri. Dan Ramadan saya kira seperti kata Pak Mahfud tadi, udah jelas itu. Ya kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kira selalu clear. Ketakwaan itu bukan dimensinya hanya sekedar personal, tapi juga sosial. Tanggung jawab personal itu kuat, tanggung jawab sosial itu besar. Ini tugasnya yang kedua. Yang ketiga, berhadapan dengan kepentingan asing ini. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ya mungkin kalian sudah mendengar di media sosial ya bagaimana niat Pak Prabowo Subianto itu mendamaikan perang Timur Tengah ya. Seperti Iran, Israel, dan Amerika, teman-teman. Dan ini mencuat ya. Alih-alih mendapat dukungan dari masyarakat, Prabowo malah dikritik habis-habisan, teman-teman. Bukan hanya masyarakat yang mengkritik, namun para tokoh, ya, para politisi pun mengkritik apa yang ingin dilakukan Prabowo ini. Namun ya niat Prabowo ini kemudian ya nggak jadi terbang juga ke Teheran ya. Jadi bahkan Mahfud MD mengatakan bahwa ya ngapain ke Iran ya. Iran kan diserang oleh Amerika dan Israel, kata Mahfud MD. Harusnya Prabowo itu datang ke Amerika atau ke Israel, stop war. Ini seperti mengajar ya orang yang tidak tahu apa-apa jadinya, teman-teman ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mahfud MD ini tentu kritikan ya kepada Prabowo Subianto, teman-teman. Kemudian apa yang dikatakan, ngapain harus jauh-jauh ke Iran, kata Koni ya. Kan Indonesia dan Amerika sekarang kan bestie. Prabowo dan Trump kan bestie kan. Satu di organisasi BOP, organisasi perdamaian yang dibentuk oleh Trump itu sendiri, kata Koni. Ya udah tinggal telepon aja ya kan, ngapain harus jauh-jauh, ya tinggal telepon, berkabar ya. Ngapain harus ke sana, kata Koni. Ya memang teman-teman, yang kritikan yang disampaikan oleh masyarakat, para tokoh terhadap Prabowo ini tentu terus bergulir ya. Lantaran Prabowo dianggap ikut campur tangan ya terhadap perang di Timur Tengah ya kan, karena di dalam negeri pun masih banyak persoalan ya, padahal Indonesia ini adalah negara non blok ya, nggak usah ikut campur, kata netizen yang mengkritik ataupun para tokoh. Namun kalau kita kembali lagi ke Undang-Undang 1945 kita, Undang-Undang Dasar kita, bunyinya adalah turut ikut dalam perdamaian dunia, teman-teman. Sebenarnya Prabowo itu betul juga yang disampaikannya untuk mendamaikan dunia supaya dunia kembali stabil, teman-teman. Dan ini dampak dari dunia yang perang ya, yaitu harga-harga minyak jadi naik ya kan, ekonomi jadi sulit. Bagaimana menurut kalian?